Nah ini Bu Eni kan sekarang kan Presiden Prabowo kan lagi gencar-gencarnya masalah makan bergizi gratis. Ya. Nah itu yang dari anggaran awalnya 15.000 turun menjadi 10.000. Kalau menurut Ibu Eni kira-kira 10.000 itu ideal nggak? Kalau misalnya untuk di Jawa ya, banyak loh Pak Edi, di Jawa itu masih kita temuin makan 5.000 aja masih pakai soto. Oh. Soto ayam, tapi sotonya ayamnya nggak utuh, ayamnya suwir-suwir sedikit, porsi nasinya sedikit ya, mangkok kecil, soto tapi masih ada ayamnya. Tapi apakah itu langsung memenuhi gizi yang harus kita dapatkan di setiap anak yang makan? Nah itu yang harus kita inikan. Tapi 5.000 masih ada, 6.000 masih ada. Jadi kalau 10.000 sebenarnya bisa loh masih makan nasi pakai ikan. Ikan kan juga bisa pakai nasi telur tambah lagi ikan, mungkin ikannya sedikit dengan gitu ya. Sedikit sayuran. Dengan sedikit sayuran. Terus nasi ayam walaupun ayamnya mungkin nggak bisa pakai ayam goreng gitu ya. Jadi ayamnya yang berkuah, karena kalau pakai goreng kan minyaknya potong terus besar, mahal gitu. Tapi di saya khususnya di Jawa Tengah, wah kalau Pak Edi ke sana sebenarnya nasi 10.000 itu masih bisa makan ayam, walaupun ayamnya disuwir gitu ya, bisa makan ikan, bisa masih pakai tahu gitu ya. Nah kalau di Papua gimana nih? Kalau sumber makanan kan sana agak susah dan juga harus dikirim dari luar Papua. Ya kalau di Papua ini kan di Papua ini memang yang mungkin gak cukup ya, karena memang makanan banyak yang orang-orang Papua misalnya makan sayur aja kadang-kadang nggak dari Papua, bisa dari Surabaya, dari Jawa misalnya kan. Terus mungkin yang murah di sana ikan banyak, gitu. Tapi kalau yang lain-lain saya pikir memang mahal karena masih banyak pasokan bahan makanan itu masih dari luar Papua. Dan juga transportasinya mahal. Kalau mesti di Papua Jayapura mungkin masih murah Pak Edi. Tapi kalau udah sampai ke daerah-daerah yang lain di Kabupaten Papua, di Puncak, di Wamena, itu transportasinya aja sudah mahal. Masih belum bisa mencukupi menurut saya. Tapi kalau di Jayapura mungkin masih bisa kita cari. Tapi mungkin karena penduduknya sedikit, siswanya sedikit, mungkin nanti ada kompensasinya dan nggak memberatkan barangkali ya. Iya. Di sana mungkin bisa lebih tinggi dari 10.000 gitu. Ya harusnya begitu Pak Edi. Apalagi kalau misalnya makanan yang bergizi yang gratis ini kan semuanya harus bisa dapat. Negara harus hadir untuk semua anak, mau di daerah manapun, termasuk Papua. Dan saya pikir Papua harus dapat walaupun mungkin di daerah puncak gunung sana gitu ya. Nah untuk itu rasanya 10.000 memang kayaknya nggak cukup. Nah ini harus bagaimana mensubsidinya gitu ya, silang itu atau gimana? Atau mungkin pemerintah daerah yang subsidi barangkali. Atau mungkin pemerintah daerah, tapi kan pemerintah daerah harus juga nomenklatur untuk keuangannya juga harus tepat. Jangan sampai karena ini pakai uang negara kan, sistemnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, ini harus bisa ya kita lihat nanti. Cuman kalau masalah tadi untuk makan siang bergizi gratis ini kan untuk semua orang, tidak ada pengecualiannya. Ya. Kalau seandainya misalnya dari keluarga dalam tanda kutip lebih mampu yang biasa udah makan di rumah, apakah mereka itu mau makan yang itu atau gimana? Nah itu dia. Sasarannya gimana kayaknya? Nah itu dia. Menurut saya sih sebenarnya makan bergizi yang gratis ini sebenarnya harus tepat sasaran. Karena banyak orang-orang yang sudah mampu sebenarnya. Gitu belum tentu yang disajikan belum tentu pas begitu dibuat ya nggak dimakan, jadi akhirnya jadi mubazir. Nah ini menurut saya pemerintah harus membuat target tertentu. Sasarannya harus tepat. Sasarannya harus tepat supaya apa yang sudah disiapkan pemerintah, negara sudah hadir untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak, ini harus tepat sasaran. Saya punya pengalaman soalnya. Saya bikin dulu juga di Temanggung. Waktu menjadi istri bupati Temanggung ya. Berhasil loh itu. Stuntingnya saya baca di media online tuh. Iya, alhamdulillah memang. Tapi kan kita kasih 3 bulan Pak Edi. Karena memang dengan ketersediaan anggaran itu 3 bulan kita anggarannya dari mana itu? Waktu itu kita anggaran dari dana desa. Bisa loh kita buat dari dana desa. Jadi ini alhamdulillah ya, ini program yang stunting yang pernah dibuat di Temanggung. Itu memang program gotong royong Pak Edi. Semua sektor terlibat. Jadi dari bagaimana anggaran itu tercipta. Jadi anggarannya itu sudah dari anggaran dana desa untuk anak-anak. Nah kita juga memberikan makanan untuk ibu-ibu yang kekurangan energi kronis yang sedang hamil.
ya itu memang kita pakai. Berarti itu penanganan stunting ya, soalnya itu dari stunting. mulai hamil ya. Karena gini, itu kan begini, untuk menangani stunting itu harus dari hulu sampai hilir. Bagi saya dulu dari hulu yaitu bagaimana mencegah pernikahan dini untuk anak-anak. Kalau di Jakarta mungkin nggak banyak anak-anak yang menikah dini. Tapi kalau di kampung-kampung Pak Edi, itu banyak sekali. 15 tahun, 16 tahun sudah nikah 15, 14 itu sudah nikah. Misalnya, karena mereka udah nggak sekolah misalnya. Akses sekolah, pendidikan nggak banyak, akhirnya mereka mau ngapain lagi nggak sekolah. Terus anak-anak pesantren, ini karena ya budaya pesantren, mereka nggak boleh pacaran. Kalau kelihatan pacaran sedikit, ya udah nikahkan aja misalnya, kayak gitu lah ya. Jadi akhirnya banyak. Dan tapi kemarin kita gencarkan karena untuk mengatasi stunting ya tadi harus dari hulu, yaitu bagaimana jangan sampai pernikahan dini itu banyak. Karena anak yang menikah umur muda ya, walaupun mereka bisa hamil, mereka bisa melahirkan, tapi mereka belum siap untuk secara sosial, secara biologis mental, dan mentalnya juga nggak biologis siap ya. belum siap. Rata-rata anak yang dilahirkan dari pernikahan dini itu anaknya stunting. Makanya cegah dari itu. Terus anak-anak yang SMP kita berikan bukan hanya makanan yang bergratis, tapi kita kasih pil penambah. Kalau setelah lebih remaja dikasih pil tambahan darah supaya mereka sehat gitu ya. Terus anak-anak yang terindikasi stunting ya kita kasih makan tambahan waktu itu susu, protein, telur, ikan. 3 bulan tiap hari kita memberikan makanan gratis, dan yang kita harapkan bukan hanya kita kasih terus mereka, tapi ada satu kebiasaan baik. Karena di kampung-kampung itu kan mereka merasa gini loh, udahlah kita cukup makan, karena makan nasi pakai ini karbo semua, gitu ya. Padahal paling tidak kita ajarkan harus ada yang proteinnya, 1 telur setiap hari. Minimal harus ada telur. Lele gampang Pak Edi di sana. Ikan tuh kan, lele itu murah gitu ya, dan itu kan gizinya tinggi banget. Kita paksa mereka makan ikan. Jadi tiap hari menunya dari telur, ada ikan, ada ayam gitu ya. Akhirnya 3 bulan mereka sampai diajarin masaknya. Kenapa? Masaknya kenapa harus ya khusus? Kan mereka misalnya kan masak soto. Oh ada bubur ayam, buburnya harus pakai telur, pakai ikan, pakai telur, pakai ayam. Terus misalnya telurnya mungkin diorak-arik pakai apa, kan anak-anak kan bosan gitu ya. Harus terus ada variasi harus ada variasi. Jadi kalau variasi anak mau makan. Waktu itu pokoknya semua yang terindikasi stunting, mau yang mampu atau tidak, kita berikan makanan gratis. Tapi banyak juga kendalanya Pak Edi. Ya, apa saja? Ya kendalanya kadang-kadang sudah kita siapkan makan, kita bikin makanan yang enak, itu anak-anaknya belum bisa mau makan. Karena kan ya tadi nggak gampang, mereka kadang-kadang mau enaknya aja, makan mie, jajan, kan gitu ya. Jadi itu persoalannya masak gampang, masaknya gampang, nyiapkan dananya sudah gitu ya. Terus semuanya bergotong royong, tapi memastikan makanan itu sampai ke mulut dan sampai ke perut, itu yang menjadi ini juga kendala. Sama dengan program kedepannya kan yang sama Pak Edi. Ini kalau makan gizi gratis belum tentu maksud saya, tapi kita harus coba. Ini luar biasa karena negara sudah hadir untuk anak-anak gitu ya. Memang kita harus fight untuk ini gitu ya. Cuma mungkin nanti beriring dengan jalan waktu itu mereka akan penyesuaian gitu barangkali ya. Penyesuaian, dan mungkin 10.000 cukuplah menurut saya, bisa gitu ya. Asal tadi jangan banyak anggaran-anggaran yang terpakai buat yang tidak. Misalnya buat dapur umum sampai banyak, nggak usah. Kan dapur udah ada. Bagaimana menggerakkan ini menjadi gerakan bersama-sama. Kalau perlu menjadi gerakan gotong royong ya, semuanya harus bergerak bersama. Jadi jangan semuanya diberikan ke kontraktor misalnya, vendor gitu ya. Vendor saya kan belum punya dapur, bikin dapur dulu kan repot. Kan vendor harusnya tanggung jawab sendiri dia bikin dapur. Ya misalnya, nggak usah lagi ada bikin dapur dulu, bikin apa dulu ya nambah. Menurut saya sudah dapur udah pasti ada. Dapur udah pasti tersedia, kan orang semuanya punya dapur sekarang. Pokoknya 10.000 itu bisa tercapai sebenarnya. Ya walaupun di Jakarta ya, saya pikir di Jakarta makan nasi pakai telur masih bisa. Telur sama ayam kecil, potong kecil masih bisa lah.
ayam kecil, Ikan. suwir aja lah disuwir. Karena kalau potongan-potongan kan satu ayam tuh cuma sampai 12 tuh maksimal ya. Kalau kecil-kecil banget ya mungkin agak susah disuwir lah ayamnya. Yang penting dapat dagingnya. Tapi tadi apakah itu mencapai gizi yang pas minimum untuk gizi untuk anak? Kan itu kan harus diukur. Waktu itu saya diukur, oh gizinya harus segini, takarannya harus sekian untuk bisa masuk anak-anak. Jadi memang harganya jadi agak lebih besar gitu ya, untuk satu porsi itu sekitar 14.000 gitu ya. Tapi memang akhirnya jadi banyak. Dan ternyata memang porsi itu menurut saya terlalu besar untuk anak-anak kayak dia, karena ternyata nggak habis. Nah, nggak habis yang makan ya adiknya juga atau orang tuanya kan gitu ya, porsi itu. Akhirnya kita bilang kecilkan porsinya untuk anak-anak. Setelah itu gantinya adalah tambahin susu. Karena susu itu penting. Kalau bisa dulu kan zaman Pak Harto dulu ya, SD saya masih dapat menikmati susu gratis tuh waktu itu. Sekarang juga ada susu gratis, tapi kan gantinya susu ikan mungkin. Susu ikan ya? Ya anak-anak mau nggak susu ikan Pak? Ya itu belum dicoba, saya belum pernah minum sih. Saya juga belum pernah minum susu ikan ya. Kalau susu ya susu sapi gitu ya. Kalau susu sapi dulu zaman dulu itu menurut saya itu efektif untuk menambah gizi untuk anak-anak. Gitu. Jadi 10.000 oke kalau di Jawa, tapi kalau karena saya pernah ke Papua kayaknya waduh ininya daerahnya begitu sangat menantang ya, dan kalau di Jayapura masih mungkin masih ini, tapi kalau sampai di puncak gunung gitu ya, Jaya itu ya, wah itu kayaknya sulit ya. Tapi sulit. Mungkin itu bagian kecil lah ya, mungkin bisa diatasi.